Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Afriana, nomor induk mahasiswa 10218005052. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kesengajaan. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan sifat kesengajaan. Yang kedua, unsur kesengajaan. Yang ketiga, teori-teori kesengajaan. Yang keempat, corak kesengajaan. Yang kelima, teori apa boleh buat. Dan yang keenam, error in objecto dan error in persona. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian, ciri-ciri, dan sifat kesengajaan. Pengertian kesengajaan atau dolus. Dalam KUHP di Indonesia, tidak ada keterangan tentang arti kesengajaan. Dalam KUHP, istilah kesengajaan dipersamakan dengan beberapa istilah dalam pasal yang berbeda. Namun, makna yang terkandung sama. Di antaranya yaitu dipersamakan dengan istilah dengan sengaja. Dalam pasal 187, 281, 338 KUHP. Yang kedua yaitu dipersamakan dengan istilah dengan maksud dalam pasal 263, 362, 378 KUHP dan lain-lain. Pengertian kesengajaan berdasarkan KUHP Swiss pasal 18 yaitu barang siapa yang melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Wetbook van Schrift tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kemudian, kesengajaan berdasarkan MVT yaitu menghendaki dan menginsafi atau mengetahui. Maksudnya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Kemudian, ciri-ciri kesengajaan. Yang pertama, ciri kesengajaan sebagai maksud, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan yang dekat. Terdapat hubungan langsung antara kehendak jiwa dan fakta kejadian. Yang kedua, ciri kesengajaan sebagai kepastian, yaitu kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi. Tetapi dengan melakukan perbuatan tersebut, pasti sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi. Yang ketiga, ciri kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi semestinya ia menyadari bahwa jika perbuatan itu dilakukan, maka kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi. Sifat-sifat kesengajaan. Kesengajaan memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, kesengajaan berwarna. Kesengajaan berwarna artinya si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya termasuk perbuatan yang melawan hukum atau dilarang. Ada hubungan antara keadaan batin si pelaku dengan perbuatan melawan hukumnya, sehingga pelaku memang sengaja melakukan perbuatan tersebut. Sifat yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Artinya, si pelaku menghendaki perbuatan yang dilarang atau melawan hukum, meski pelaku tidak mengetahui jika perbuatannya tersebut terlarang. Dalam sifat ini ada beberapa pendirian. Yang pertama, setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Yang kedua, perbuatan yang diketahui oleh orang yang berpendidikan normal bahwa itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, yaitu kejahatan.
Pembahasan kedua yaitu unsur-unsur kesengajaan. Suatu tindakan dikatakan dilakukan dengan kesengajaan apabila memenuhi unsur-unsur, diantaranya yaitu: pertama, adanya kesadaran untuk melakukan. Kedua, adanya konsekuensi dari perbuatan tersebut. Ketiga, kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti menimbulkan konsekuensi. Pembahasan yang ketiga, teori-teori kesengajaan. Teori pertama yaitu teori kehendak atau teori berpangkal tekad. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Teori yang kedua yaitu teori bayangan atau teori berpangkal cita. Teori bayangan menganggap kesengajaan itu ada apabila si pelaku ketika ia mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, sehingga ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu. Terhadap kedua teori tersebut, Sudarto mengatakan, di dalam praktik penggunaan keduanya sama saja, yang berbeda hanya terminologi dan istilahnya saja. Pembahasan yang keempat yaitu corak kesengajaan. Corak yang pertama yaitu kesengajaan sebagai maksud. Makna kesengajaan sebagai maksud yaitu bahwa pelaku tindak pidana memang berkehendak atau bertujuan atau bermaksud untuk melakukan tindak pidana. Contoh kesengajaan sebagai maksud yaitu A dendam kepada B, A ingin membunuh B. Akhirnya, A benar-benar melakukan pembunuhan kepada B dengan cara menikam B, sehingga B meninggal dunia. Corak yang kedua yaitu kesengajaan sebagai sadar kepastian. Corak kesengajaan sebagai sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi. Contoh kesengajaan sebagai sadar kepastian yaitu X melihat arloji mahal di balik jendela kaca toko. Ia ingin mencurinya, jadi maksud sebenarnya adalah mencuri. Tetapi untuk dapat mengambil arloji itu, mau tidak mau ia harus memecahkan kaca jendela tersebut. Ini bukan merupakan kehendaknya, tetapi akibat pecahnya kaca itu pasti terjadi. Corak yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Pada corak ini, pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut. Namun ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko untuk itu. Contoh kesengajaan dengan sadar kemungkinan yaitu A menaruh dendam kepada Z. A mengirimkan kue yang telah dibubuhi racun kepada Z. A mengetahui bahwa Z mempunyai seorang istri yang mungkin saja akan turut makan kue tersebut. Ternyata, memang bukan si Z saja yang makan kue beracun kiriman dari si A, melainkan istri Z juga ikut makan. Dalam hal ini, A dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, sekalipun A sebenarnya tidak menghendaki kematian istri Z, tapi A telah melihat secara jelas risiko yang akan terjadi, namun tetap mengambil risiko tersebut. Tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, karena keduanya berada di dalam batin manusia. Ada beberapa persamaan dan perbedaan secara umum antara keduanya. Di antaranya yaitu persamaannya yaitu bahwa di dalam kedua corak tersebut, di dalam batin pelaku terdapat adanya akibat pokok yang dikehendaki dan dibayangkan. Perbedaannya yaitu terdapat sikap psikis yang berbeda di antara pelaku terdapat akibat ikutannya, yaitu
kesadaran bahwa akibat ikutan itu pasti terjadi, dan kesadaran bahwa akibat ikutan itu mungkin terjadi. Pembahasan yang kelima yaitu teori apa boleh buat. Menurut Muljatno, teori apa boleh buat yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui dan berkehendak untuk melakukan tindak pidana, serta tidak peduli siapa yang menjadi korbannya. Dalam teori ini, keadaan batin si pembuat terhadap perbuatannya yaitu: pertama, akibat tersebut sebenarnya tidak dikehendaki, ia takut akan akibatnya. Yang kedua, meskipun tidak menghendakinya, namun jika akibat itu timbul, hal itu diterima saja. Pembahasan yang keenam yaitu error in objecto dan error in persona. Error in objecto adalah kekeliruan mengenai objek yang menjadi tujuan dari perbuatan pidana. Error in persona adalah suatu kesalahpahaman atau kekeliruan antara yang dikehendaki dengan yang telah dilakukan. Error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap orang yang akan dituju. Demikian pembahasan dari kelompok 4 tentang kesengajaan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.